Pokoknya ini nggak tahu cerita menjijikan, cerita konyol, entah itu aib, entah itu apa. Terus ya jalan satu-satunya apa? Kalian tahu? Halo guys, jadi aku mau cerita paling konyol, sekonyol-konyolnya di jadi aku mau cerita ini real life in my life, real in my life ya guys. Entah gimana cara ngomongnya, pokoknya ini ceritanya tadi kehidupan aku. Cerita konyol ngakak. Entah ini cerita yang paling memalukan, entah ini aib, entah ini apalah, entah pokoknya. Jadi cerita yang dari dulu cerita dari yang zaman dulu ya guys. Jadi aku kan berangkat sekolah naik motor berdua boncengan sama temen aku yang pasti prank kemarin. Terus pas upacara, kalau nggak salah ya pas upacara, pas aku mau naik ke arah sekolah, pas mau masuk ke gerbang sekolahnya, pas tanjakan gitu, waktu itu aku lagi sakit perut banget guys, soalnya habis makan pedas, entah habis makan apa, pokoknya lupa banget. Soalnya itu kejadian udah lama banget. Terus kata aku, duh mau kentut, kata aku gitu ya guys. Terus aku berdiri sambil bawa motor, terus prat gitu kentut ya. Terus kata aku, keluar aja bukurna. Astagfirullahaladzim. Cek aku teh. Naon sih bahasa Indonesia na bukan mah. Kata aku teh, keluar sama isiannya gitu ya guys, sama temennya keluar. Terus pas sebelum upacara, untungnya waktu itu upacaranya belum mulai guys. Terus aku ke kamar mandi guru dulu. Soalnya ke parkiran ngelewatin kamar mandi guru dulu. Terus aku kamar mandi ditemenin sama temen aku ya, aku bonceng. Terus iya beneran guys, pas dibuka, pas masuk, pas dicek, ternyata beneran keluar guys. Beneran keluar kuning anjir, kecipirit. Terus karena udah pengumuman, udah pemanggilan siswa kayak gitu, udah mau mulai upacara, kan lama kali ya kalau nyuci, nggak tahu gimana pikirannya serius waktu itu. Pokoknya dalam pikiran waktu itu kalau dicuci lama. Terus ya jalan satu-satunya apa? Kalian tahu? Jalan satu-satunya adalah aku buka kancut aku. Terus tapi waktu itu aku lupa, entah aku gantung di gantungan yang ada di kamar mandi gitu, entah aku masukin ke dalam toilet WC, ke dalam WC-nya guys. Terus aku siramin gitu, takut soalnya. Tapi lupa, soalnya itu kejadian udah lama banget. Pokoknya kelas 3 awal kalau nggak salah, nggak tahu. Pokoknya iya, kalau nggak salah kelas 3 awal. Udah berapa tahun coba aku keluar, itu lulusan SMK itu 2016, sekarang udah 2020. Ya naon terus maaf ya guys. Terus udah gitu, dan kalian tahu kan kalau kancut dibuka jadinya gimana? Aku nggak pakai kancut guys. Selama sekolah itu, selama seharian itu aku nggak pakai kancut sama sekali. Mana nggak pakai street, bayangin, geleber aku keterok pakai apa-apa. Ih takut. Untungnya kan zaman dulu kan anak sekolah zaman dulu, nggak, maksudnya cowok-cowok zaman dulu kan pada jahil-jahil ya, suka nyingsatin rok gitu. Gimana coba kalau disingsat? Gimana coba kalau disingsatin?
Gimana coba kalau digituin? Kelihatan rawa-rawa gue guys. Udah itu ya sekali. Pokoknya udah sampai pulang. Pokoknya aku nggak pakai kancut sama sekali ya guys. Nggak pakai kancut sama sekali. Udah. Terus pas udah ya itu udah zaman dulu banget. Sekarang pas awal-awal nih ya. Pas awal-awal kemarin ada pasar malam di dekat rumah di sini, dekat rumah di pasar. Aku sama suami aku ke pasar malam, terus sama ponakan aku juga yang Elisa itu yang pas mukbang itu ya guys. Aku ke pasar malam terus naik kora-kora. Nah pas naik kora-kora yang pertama masih aman, aku nggak kenapa-napa, cuman deg-degan banget ya, kayak pokoknya 1, dijelasin pokoknya 2, pokoknya pas pokoknya 3. pas gitu aku tarik nafas, pas ke bawah aku langsung Pokoknya 4, kayak gitu banget guys. Pokoknya pokoknya 5, kayak yang lagi mau lahiran lah pokoknya. pokoknya 6, Oh yang lahiran emang gitu apa enggak, gak tau pokoknya. pokoknya 7. Pokoknya gitu aja buat ngilangin rasa takut aku, buat ngilangin rasa deg-degan aku ya guys. Terus pas kan aku sering ya, soalnya pasar malamnya deket banget, nggak deket banget sih, cuman ya lumayan lah 5 menitan kalau nggak salah. Jadi otomatis kan sering ya ke sana main. Nah pas yang kesekiannya, tapi bukan yang kedua kalinya, yang kesekiannya pokoknya nggak tahu yang keberapa kalinya, tapi udah sering soalnya. Yang kesekian kalinya aku sama suami aku doang berdua, terus ketemuan sama teman kerja suami aku kenal juga, mau naik kora-kora juga guys. Udah ngantri, udah beli karcisnya, udah dapat, udah dipegang pokoknya karcisnya sama aku. Pas udah mau naik kan tangga kora-kora ada 2 ya, di sini yang buat turunnya, di sini yang pas buat masuknya. Nah aku nanti sama suami aku sama temen suami aku di sini, di yang pas mau naik ke kora-kora. Nah pas udah naik, sebelum naik itu aku udah deg-degan banget, udah gak enak, pokoknya udah panas dingin, udah keringet dingin, pokoknya udah campur aduk, pokoknya yang teh udah mau molan pokoknya. Terus aku naik, udah giliran naik, udah bagian naik, dan kalian tahu apa? Aku naik, cuman tapi naik tangga tek gitu, naik tangga cuma naik doang, terus udah gitu turun lagi guys. Soalnya firasat aku udah buruk, feeling aku udah buruk banget, soalnya aku sakit perut banget guys. Pokoknya feeling udah buruk. Aku turun, terus suami aku nyusul, suami aku juga turun, suami aku nyariin guys, temen aku nyariin, temen suami aku nyariin. Terus yang ayo cepetan yang pulang, kata aku, cepetan pulang. Terus aku tarik suami aku, ayo cek aku teh, pengen berak, kata aku. Terus suami aku, itu sumaha cenah, cek suami aku teh. Pokoknya udah panas banget itu yang itu guys, lubang itu juga udah panas banget. Aku tahan sebisa mungkin, aduh aku masukin lagi, aku gitu-gituin lagi, pokoknya udah nggak tahan. Terus terus sebelum naik ke motor masih bisa ditahan ya guys. Pas udah naik motor menuju OTW pulang ke rumah, ke sini kan jalannya lumayan rusak ya, lumayan jelek gitu, kayak batu gitu yang gede-gede gitu kan, otomatis ke gitu gejrek gitu. Nah bahasa Indonesia nanti nyaho pokoknya nama kagujra gajrung. Dan kalian tahu apa? Keluar guys. Anjir, keluar si tainya keluar. Bayangin aku lagi duduk, tanya udah gak kuat, udah panas banget guys tainya, lubang itunya udah panas banget, udah gini udah kuncup sebisa mungkin aku tahan, pokoknya udah gini. Terus aku masuk, terus pas udah di jalan
baru maju motornya udah nggak kuat guys, udah nggak bertahan. Aku di celana sambil naik motor guys. Terus aku bilang sama suami aku ya guys, yang keluar, kata aku bilang gitu ya guys, yang keluar. Terus kata suami aku yang awalnya deketan gitu ya guys, naik motornya deket banget gini, suami aku langsung gini ngejauh. Ih keselan banget, langsung ngejauh. Ih tahan katanya. Ya udah, ya emang gak bisa ditahan, orang udah keluar, mau nahan gimana. Nah dari situ aku udah gak kuat banget nahan sakitnya ya guys. Aku keluarin aja semuanya di situ sambil di jalan. Dan kalian tahu pas ngelewatin jalan jagjigjerugnya si tainya naik ke atas guys, ke hampir ke pinggang. Cangkeng sih bahasa Indonesia nah. Hampir ke pinggang naik. Soalnya mungkin gitulah intinya, kegujrok-gajrok naik gitu guys. Pokoknya pas masuk ke dalam kamar mandi aku bersihin, banyak banget itu mah, bukan kecipirit lagi tapi emang berak di celana. Astagfirullahaladzim. Udah ya itu, udah pokoknya. Yang kedua cerita pertanyaan yang kedua. Sekarang cerita pertanyaan yang ketiga, part 3. Masih dengan tema per pasar malaman ya guys. Terus aku pasar malam lagi kan sama suami aku, tapi enggak yang ketiga kalinya, sama yang kesekian kalinya. Soalnya aku sering banget ke pasar malam, bukan main-main doang, paling jajan, beli makanan kayak gitu guys, street foodan. Terus mainin yang gitu, yang lempar-lempar gitu. Nah aku sering dapat guys, dapat baskom, dapat yang buat itu centong nasi, dapat ale-ale, dapat rinso yang kayak gitu. Aku sering main kayak gitu sama suami aku, makanya aku sering kesana. Nah yang pas kesekian kalinya juga aku kesana lagi guys. Nah yang pas kesekian kalinya itu, yang ketiga kalinya itu, padahal aku nggak ada niatan buat naik kora-kora sama sekali guys. Gak tau kenapa ya, aku sensitif banget sama kora-kora. Gak sensitif sih, tapi lebih ke trauma mungkin, trauma yang konyol. Padahal aku sama sekali nggak ada niatan mau naik kora-kora waktu itu ya. Cuman lewat doang, lewat ke situ, ini kora-kora, ini jalan. Soalnya aku mau main lempar-lempar gitu guys. Nah yang main lempar-lempar itu sebelah sini, kora-kora di sini. Nah aku lewat jalan sini, padahal cuma lewatin doang guys. Aku panas dingin, aku deg-degan, aku keringetan, mulai gak enak perut, mulai. Terus aku bilang ke suami aku kan, yang udah gak enak perut, kata aku, yang gak enak perut. Tahan cina tahan cina. Kata suami aku bilangnya, tahan katanya gitu, baru juga datang katanya. Terus mau gimana? Di situ nggak ada kamar mandi guys. Kalau ada kamar mandi mungkin aku bisa kamar mandi, tapi nggak tahu, mungkin ada tapi aku nggak tahu. Terus nanya juga malu, jadi tahan lah. Terus cuman main gituan sebentar. Aku mau jajan-jajan, mau street foodan gitu. Terus kata aku bilang ke suami aku, kuat ya mah, hayu buru cek aku tuh, hayu buru pokoknya mah itu mah. Terus yang ketiga kalinya itu aku sambil jalan beneran guys di celana. Itu yang ketiga kalinya, gak tahu kenapa. Terus ada suami aku, beneran dol cina eta madol. Iya mungkin kali ya emang beneran nih, tapi aku nggak pernah, perasaan aku nggak pernah masukin sesuatu ke lubang yang itu guys. Terus kenalan, pokoknya nggak tahu kenapa ya, intinya itu aku berakin 3 kali. Pokoknya ini nggak tahu cerita menjijikan, cerita konyol, entah itu aib, entah itu apa. Pokoknya aku mau
cerita ke kalian kayak gitu. Di antara kalian ada juga gak sih yang ngalamin yang suka kayak gitu, yang kayak aku gitu, dia bisa nahan berak. Kalau aku nggak bisa nahan berak guys. Kalau nahan pipis aku bisa. Aku pernah waktu itu nahan pipis dari terminal Sukabumi sampai terminal Bandung, bayangin. Dari terminal Bandung aku nggak langsung pipis, aku lanjut lagi, nggak tahu kemana, lupa lagi namanya, pokoknya ada setengah jaman kalau nggak salah ke tempat itu, ke tempat tujuan itu. Bayangin nahan pipis dari terminal Sukabumi sampai ke tempat tujuan. Aku kalau nahan pipis aku bisa guys, tapi kalau nahan berak aku nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Bahkan kalau aku mau pergi ke kota kayak gitu kan suka naik bis atau naik mobil gitu ya. Aku kayak orang mau operasi gitu guys, orang operasi beneran kan suka puasa dulu gitu ya. Nah aku kalau orang-orang kan kalau pergi-pergi kayak gitu suka muntah ya, suka muntah-muntah. Aku nggak suka mabok gitu, aku nggak, malah lebih ke pengen berak terus. Makanya aku kalau mau pergi-pergi ke kota aku nggak pernah makan. Aku suka puasa dulu gitu sampai udah nyampe ke tempat tujuan baru aku makan. Pokoknya itu solusi buat kalian yang kayak aku juga yang ahemnya dol gitu kayak suami aku. Kata suami aku dol katanya, padahal nggak dol, padahal ya nggak bisa nahan aja guys. Pokoknya gitu solusi kalau kalian mau pergi kemana-mana, kalian puasa dulu. Kalian jangan makan pedas-pedas, kalian jangan makan yang aneh-aneh pokoknya. Atau kalau enggak kalian jangan makan yang banyak, jangan makan terlalu banyak lah intinya. Nah bahkan pas yang kesekian kalinya aku pas ke pasar malam lagi, waktu itu aku nggak makan apa-apa dulu guys, beneran aman, gak kenapa-napa, nggak terjadi apa-apa, berarti emang beneran. Soalnya aku juga kalau mau pergi kemana-mana aku selalu nggak makan apa-apa dulu, paling minum doang, aku nggak pernah makan apa-apa, aman nyampe ke tempat tujuan. Udah gitu aja guys. Ini cerita terrandom sih, termemalukan, anjir pokoknya. Oke, segitu dulu guys. Don't forget to like, comment, and subscribe. Share juga ke teman, ke sahabat, ke mantan teman, ke mantan sahabat, ke gebetan, ke mantan gebetan, ke siapa aja. Pokoknya share, walaupun ini cerita terrandom, tergak jelas, pokoknya harus share. Jangan lupa subscribe juga ya guys, soalnya subscribe itu gratis. Oh iya lupa, kalau ada iklan jangan di skip, pokoknya jangan di skip, maksa ini mah. Bye guys.